hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Inilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. Lagi di podcast Nawasena 1808 kembali bersama saya Laras Dwi Puspaningrum yang akan memimpin acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan memandu untuk jargon. Oke. Siap Bapak Ibu, kita jargon sebentar. Oke, semangat pagi. Pagi. Semekwan luar biasa. Salam tangguh, taat, nice, giat, unggul. Oke, udah pada hafal nih Bapak Ibu semuanya. Oke, hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan izin ada Bapak PJ Wali Kota, ada Bapak, maaf saya grogi, dengan Pak Benar selaku PJ Wali Kota, dengan Pak Arbi sebagai Kepala Dinas Pendidikan, dan juga ada Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1, Ibu Johana Kartini Pontolaeng, serta ada beberapa Bapak Ibu dari dunia industri yang mungkin nanti diperkenalkan sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Oke, bagaimana kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Luar biasa, oke, mungkin boleh pakai mic-nya Bapak Ibu, karena nanti masuk di YouTube kecil suaranya. Oke, hari ini kita akan membahas, karena hari ini kita sudah peresmian TEFA, alhamdulillah. Hari ini di SMK Negeri 1 kita sudah peresmian TEFA. Sebelum kita masuk di TEFA, mungkin boleh tolong dijelaskan sendiri Ibu apa itu TEFA atau Teaching Factory. Ya, Teaching Factory adalah proses belajar yang menciptakan satu produk yang di dalamnya tidak teori langsung praktek. Dan keinginan dari TEFA itu adalah menciptakan sumber daya manusia atau anak atau siswa bisa wirausaha, bisa mandiri ketika dia tamat dari SMK. Itu sederhananya. Oke Ibu, gimana konsep dari Teaching Factory yang diterapkan dalam proses pembelajaran nantinya? Nantinya proses pembelajaran itu blok. Jadi 3 bulan dia teori, 3 bulan dia praktek, langsung masuk di proses TEFA itu sendiri. Oke, satu Bu. Tujuan utama dari adanya Teaching Factory itu apa Bu? Tujuan utama menciptakan sumber daya manusia yang handal melalui kompetensi yang ada di sekolah ini. Dan SMK Negeri 1 Kota Sorong salah satu SMK yang dipilih oleh pemerintah menjadi pusat keunggulan dengan kompetensi keahlian DKV, dan dibantu dari pemerintah kota sendiri dan ada dari perusahaan atau dunia industri dan dunia usaha yang juga bergandengan tangan untuk menciptakan sumber daya manusia lewat TEFA. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ini mungkin ada pertanyaan untuk Dudi yang masih berkaitan dengan TEFA. Bagaimana Teaching Factory dapat meningkatkan kerjasama antara sekolah dan dunia industri? Silakan Bapak. Iya. Suara saya jelas ya? Jelas Bapak. Baik, mohon izin Pak Wali Kota, kami dari mati tadi. Ya, mohon izin Pak PJ Wali Kota, kami dari Telkom. Siap. Nama saya Erik, jadi saya selaku General Manager untuk Telkom di Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua Tengah. Kebetulan kantor kami di sini. Jadi Teaching Factory ini kami apresiasi sekali ya dari inisiatif di SMKN 1 bahwa ada jembatan mungkin ya yang menjembatani antara teori di sekolah dengan kita di dunia industri.
Dan kami Telkom komitmen untuk membantu dunia pendidikan, bukan hanya untuk kami Telkom sebagai dunia bisnis, tapi juga untuk bangsa ini, untuk masyarakat ini, di mana nanti harapannya lulusan dari SMKN ini 20 tahun lagi sudah jadi orang-orang kunci. Amin. Sudah jadi menengah manajer atau mungkin di atasnya. Dan mereka pasti ingat keterampilan-keterampilan yang pernah diajarkan. Dan kami ingin berpartisipasi supaya dunia pendidikan ini menghasilkan tenaga-tenaga handal. Kebetulan kami di bidang telekomunikasi kan, yang sekarang mungkin bisa dikatakan paling mumpuni lah tentang fiber optik. Tapi fiber optik nggak hanya di telekomunikasi, Bu. Di dunia industri juga perlu fiber optik. Kereta api perlu fiber optik. Pesawat udara perlu fiber optik. Industri manufaktur perlu fiber optik. Karena fiber optik sampai saat ini dan mungkin ke depan adalah satu media transmisi yang paling handal untuk menyampaikan transmisi dari satu tempat ke tempat lain jarak jauh. Termasuk misalnya mungkin kita tidak terlalu sadar, fiber optik lah yang menyampaikan pesan-pesan kita melalui internet dari Indonesia ke servernya yang di luar negeri, karena ada kabel laut yang menghubungkan Indonesia dengan Eropa, Amerika, Australia, bahkan kita juga Telkom sedang membangun yang dari Manado ke arah utara, dan rencananya nanti dari Eropa ke Afrika, dan kami sudah punya juga dari Indonesia sampai ke Perancis. Ya bukan punya pribadi tapi konsorsium, tapi kita ada itu. Dan jangan sampai khususnya pemuda di Papua Barat Daya, jangan sampai ketinggalan kereta. Semua orang dari Jawa, ya jangan sampai kita ketinggalan, nanti kita cuma penonton, Bu. Nah, kita harapan dari sini juga ada bisa ikut andil, ikut ambil bagian dalam teknologi yang semakin maju ini. Mungkin itu jembatannya adalah TEVA yang baru diresmikan oleh PJ Wali Kota pada pagi hari ini. Mungkin itu dari kami. Oke, baik Bapak, terima kasih. Mungkin dari Dudi yang lain? Ada dari Gaknikel, maaf. Cik. Baik, terima kasih atas kesempatan. Salam hormat Pak PJ Wali Kota Sorong, Pak Manajer Telkom, Pak Kadis, Ibu Gepsek, semua yang ada pada saat ini di tempat ini. Pada prinsipnya tentunya dunia industri, kami dari PT Gaknikel merasa senang bekerja sama dengan SMK 1 Kota Sorong dalam hari ini yang dipenuhi oleh Ibu Kepala Sekolah dalam rangka peresmian TC Victor ini ya. Ini tentunya ada satu kemajuan, ya kan? Satu kemajuan di dunia pendidikan khususnya di SMK 1, dan kami merasa terpanggil sebagai dari pokok industri, merasa terpanggil untuk kebetulan pihak SMK 1 melakukan atau memberikan kesempatan untuk kami kerjasama, ya kan. Pak PJ Wali Kota yang saya hormati, kami PT Gaknikel pada intinya mensupport selama ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan SMK 1. Untuk kegiatan yang ada di Vincent Vittori ini, kita sudah disampaikan, ditunjukkan oleh para kepala sekolah, ada produk, apa itu namanya Bu ya? Bracket. Nah, sampai saya lihat tadi ya, saya baru lihat tadi, saya sudah ada logo di situ ya, ada logo ya, puji Tuhan. Dan kemarin juga kita kerjasama support untuk acara pameran yang ada di kantor gubernur. Dan ada lagi yang sudah kita jalin kerjasama selama ini, yaitu pengiriman anak-anak untuk kegiatan magang, Pak.
anak-anak itu kelas berapa itu ya? Kelas 13. Ya selama ini sudah berjalan sekitar tahunan Pak ya, sekitar 2-5 tahun. Jadi anak-anak yang sudah kelas 13 kirim ke lokasi tambang untuk melakukan kegiatan magang. Dan alhamdulillah puji Tuhan semua berjalan dengan lancar. Ya tentunya tujuan di samping kami ingin berkontribusi di dunia pendidikan khususnya di SMK 1, kami juga ingin supaya ada itu tadi yang sudah disampaikan Pak JM Telkomsel, memberikan edukasi, mempersiapkan anak-anak didik kita untuk ke depan mereka, ya kan, masa depan mereka. Karena yang akan nanti menggantikan generasi-generasi kan mereka-mereka ini untuk kita ke depan. Jadi pada prinsipnya kami PT GAC Nikel, saya mewakili manajemen pimpinan yang ada, Dewan Direksi menyampaikan dukungan kami untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama dengan kita tentunya. Mudah-mudahan akan kedepannya akan lebih baik SMK 1 khusus untuk program ini. Ini akan menjadi bukti bahwa dunia industri kami salah satu yang senantiasa setiap saat, setiap waktu diperlukan untuk membantu kegiatan-kegiatan yang ada. Sangat positif Bu, terima kasih untuk kesannya. Terima kasih. Ini mungkin dari kami. Oke baik, terima kasih. Mungkin ada dari Dudi. Yang lain? Baik, kami dari PEQUARI Bapak, kami juga berarti kami mendukung sekali program ini. Istilah kami memang sudah cukup lama juga untuk bekerja sama dengan SMK Negeri 1 ini. Mungkin sudah dijelaskan tadi dari Bapak dari PTG, dari Bapak Telkom, bahwa kami ini pedulilah sama adik-adik kami. Sebenarnya kalau kami kebetulan kami di pertambangan batuan kami itu, makanya ini pembelajaran lah buat adik-adik mengenal secara langsung di dunia kerja. Akhirnya menyebatani supaya adik-adik seperti yang Pak PJ Wali Kota bilang, ini karena semakin lama semakin maju, setidaknya anak-anak itu harus mempersiapkan diri, harus lebih dari. Selalu saya sampaikan, anak-anak harus menguasai teknologi. Maksudnya harus lebih baik daripada generasi yang kita kerjakan dari sekarang. Tentu di dunia ke depan persoalan lebih banyak, persaingan juga lebih berat. Ya mudah-mudahan dengan program TEFA ini anak-anak bisa mempersiapkan bekal untuk hari esok yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik Terima Bapak, kasih. terima kasih. Ada Ibu? Ya? Oh ya, boleh silakan Ibu. Selamat pagi, Selamat izin pagi. Bapak, saya perwakilan dari PT KW Sejahtera Mining, mewakili atasan. Kebetulan saya juga alumni 2018 di sini. Oke. Jadi saya merasakan langsung pentingnya teori dengan praktek itu berdampingan, di mana teori dan praktek kan bisa mengajarkan kita pas di lapangan, terutama sifat memecahkan masalah. Jadi dengan adanya TEFA ini sangat penting. Jadi anak-anak tuh dibangun di antara teori dan praktek, saat terjun ke lapangan kerja, dia bisa tahu, oh permasalahan ini jalan keluarnya ini. Karena memang di SMK kan berbeda dengan SMA. Jadi memang kami para alumni, bahkan anak-anak yang masih belajar di sini pun pasti merasakan pentingnya teori sama praktek yang berdampingan. Karena teori saja terlalu banyak, kebanyakan pasti anak-anak bosan, tapi ada praktek pasti membuat kita jadi, oh ini toh cara kerjanya, suatu alat, suatu produk, dan lain-lain. Jadi kami dari PT KW pun mendukung penuh yang tadi Ibu sudah sampaikan, dan beberapa anak-anak juga kemarin sudah magang di tempat kami di Pulau KW, dan anak-anak di sana juga baik-baik, mungkin sudah diajari dari sekolah juga secara sikap, secara kemandirian, dan kami berterima kasih karena sudah diundang juga ke sini. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih. Dari para Dudi, kemudian ada pertanyaan untuk dari Dinas Pendidikan, bagaimana tanggapan Bapak
dari Dinas Pendidikan dengan Teaching Factory. Terima kasih izin Pak Wali. Saya atas nama pribadi dan keluarga besar Dinas Pendidikan untuk hari yang berbahagia ini mengucapkan selamat kepada keluarga besar SMK Negeri 1 atas diresmikannya TEFA sebagai pintu gerbang untuk membangun sumber daya manusia berbasis wirausaha. Harapan saya kiranya dengan diresmikannya, ditandanya suatu perjalanan panjang pembelajaran yang berbasis TEFA ini dapat memberi inspirasi baru, semangat baru untuk menularkan energi positif. Nah, tentunya pemerintah khususnya Dinas Pendidikan menaruh perhatian penting karena sebagaimana arahan Pak Wali Kota kepada kami bahwa kita mesti membuat peta jalan peserta didik agar memberi edukasi kepada anak-anak untuk membuat pilihan ketika dia tamat SMP. Jadi bukan kita bilang SMA tidak penting, sama penting, tetapi dan sampaikan tadi bahwa jumlah ASN itu sudah sangat besar. Banyak bagian-bagian pekerjaan yang akan hilang tenaga kerjanya. Sehingga di pemerintah kita akan membuat peta jalan anak-anak dan mendorong, mensosialisasi, memberi edukasi kepada anak-anak untuk menjadikan SMK sebagai pilihan sekolah lanjutannya. Karena di SMK ini tadi pembelajaran dengan pola pendampingan ini itu benar-benar mempersiapkan generasi kita untuk siap terjun dalam dunia usaha. Nah, karena itu hal pertama yang ingin kita dorong adalah memberikan edukasi, sosialisasi kepada anak-anak agar peta jalan mereka itu benar-benar terarah kepada dunia berbasis wirausaha. Yang kedua, tentunya bersama-sama sekolah kita akan terus memberi dukungan dalam rangka memastikan hal-hal yang menjadi infrastruktur pendukungnya itu terpenuhi. Contoh mungkin gedung-gedung, sarana-sarana lain, alat lain, secara kolaborasi baik dari Dinas Pendidikan dan kemudian dari sekolah melalui anggaran-anggaran yang tersedia, sehingga antara kemauan keras konsep yang dibangun sekolah dengan sarana itu tersedia. Nah, terima kasih buat semua pimpinan dunia industri yang terlibat untuk membantu sekolah dalam rangka menyiapkan generasi wirausaha ini. Lalu yang terakhir menurut saya bahwa TEFA ini penting banget dan karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memberi dukungan. Hal yang paling penting berikut adalah memberikan penguatan kepada para guru. Karena sarana ada, siswa ada, tapi kalau guru itu tidak mengalami transformasi mindset, tentunya semua itu akan sia-sia. Jadi penguatan sumber daya guru, apalagi guru-guru yang ada di jurusan itu begitu penting sekali. Sehingga guru-guru akan tahu bahwa bagaimana pola yang tepat dalam pendekatan-pendekatan tertentu pembelajaran untuk digunakan sebagai metode pembelajaran dalam rangka mempersiapkan generasi kita. Jadi penguatan sumber daya guru ini hal yang paling penting. Kami punya harapan di sepanjang tahun ini ada banyak program yang kita sudah siapkan dalam rangka peningkatan sumber daya guru. Agar guru-guru ini guru-guru yang hebat, sesuai dengan kita punya jargon, SMK tangguh, gurunya juga tangguh. Guru yang inovatif, guru yang punya kompetensi, dan dengan kualifikasi guru yang seperti begitu saya yakin ini kolaborasi yang hebat dalam rangka mempersiapkan generasi kita, generasi yang orientasi wirausaha. Saya pikir itu yang mungkin bentuk-bentuk dukungan dan apa yang kita sedang siapkan dan kerjakan dalam rangka mendorong TEFA semakin maju. Dan paling tidak hari ini bukti bahwa dari beberapa SMK yang ada di Kota Sorong, SMK Negeri 1 telah melakukan start point yang luar biasa penting, hebat, salut buat Kepala Sekolah SMK Negeri 1. Kita tepuk tangan dulu buat SMK Negeri 1. Dan jajarannya, kiranya SMK Negeri 1 melalui dengan program TEFA-nya ini, memberi energi positif, menjadi contoh bagi SMK-SMK di Kota Sorong, bahkan SMK di Tanah Papua Barat Daya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak.
Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, ini mengenai kebersihan lingkungan. Nah, mungkin Bapak, ya Pak Benhard, boleh tolong dijawab untuk mengenai kebersihan lingkungan. Apa saja upaya yang Bapak lakukan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan yang berada di Kota Sorong? Terlebih mungkin ada di sekolah-sekolah yang ada di Kota Sorong. Baik, terima kasih para pemirsa dan seluruh pendengar. Kita tahu bersama bahwa Kota Sorong ini adalah ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Dengan penduduk yang sudah hampir mendekati angka 290.000. Di perkotaan, salah satu yang paling sulit untuk diselesaikan adalah permasalahan sampah. Karena setiap rumah tangga, setiap lingkungan pasti akan menghasilkan sampah. Penduduk di kota, dia selalu akan banyak berputar di lingkungan kota, sehingga supaya masyarakat nyaman, kita harus mendorong upaya kebersihan. Pemerintah Kota Sorong sudah mendeklar yang namanya Gerakan Kota Sorong Bersih-Bersih, karena tadi kita harus tetap jaga dan agar Kota Sorong ini nyaman untuk menjadi tempat tinggal warga. Nah, oleh karena itu sekolah adalah pusat membangun peradaban. Kami mendorong agar semua strata sekolah, baik dari tingkat PAUD sampai ke perguruan tinggi sekalipun, untuk kemudian menumbuh kembangkan budaya bersih. Yang tadi pusat peradaban. Kalau sekolah dalam setiap kehidupan anak didik itu terbangun budaya bersih dan sikap untuk mendukung kebersihan, dia akan pulang ke rumah dan dia akan berpengaruh besar terhadap lingkungan di mana dia tinggal. Nah, semoga kami berharap Gerakan Kota Sorong Bersih-Bersih ini akan berlanjut. Sehingga ketika devisa akan masuk dengan begitu banyak turis yang datang, dia akan betah tinggal di Kota Sorong. Biasanya Kota Sorong ini cuma tempat lewat. Dia cuma lewat pergi di Raja Ampat. Tapi ketika kita bisa menata, menampilkan Kota Sorong yang bagus, nyaman untuk kita tinggal, dia akan tinggal di Kota Sorong. Kita bisa bayangkan setiap hari pesawat yang masuk di Kota Sorong itu memperlihatkan betapa banyak orang dari luar, turis luar. Mari kita bagaimana bisa agar turis itu tinggal di Kota Sorong. Salah satunya mulai dari menjaga kebersihan, menampilkan Kota Sorong untuk nyaman kita tinggal bersama. Oke Pak, ini masih berkaitan dengan sampah tadi ya Pak. Nah, gimana cara mengelola sampah dan limbah terlebih di sekolah gitu mungkin. Nah, saya juga berharap sebenarnya ke depan ini bagian dari teaching factory bisa bekerja sama dengan dunia industri agar ada pengelolaan sampah yang bisa dikelola, bisa menghasilkan, dan ujungnya sebenarnya bisa menghasilkan pitis. Ya ini bisa berputar demi untuk anak-anak, sehingga budaya dari sekolah ini dia bisa berpengaruh. Kita bisa lihat di beberapa daerah di Jawa Tengah, mereka sudah ada pengelolaan di TPST terpadu, tempat pembuangan sampah terpadu dikelola, ada yang jadi semacam tempat untuk kayak paving block. Jadi semua sudah menggunakan itu, jadi semuanya berguna. Nah, saya juga berharap ibu kepala sekolah bisa mendorong ini sehingga terlalu banyak sampah plastik itu yang kemudian kalau kita lihat di mulut muara, di pinggir-pinggir pantai, itu tidak mengganggu di dunia wisata dan tentunya lingkungan hidup. Nah, kita berharap agar sampah-sampah ini lewat sekolah bisa mungkin ada pembelajaran dan mungkin ke depan bisa mengelola sehingga bisa bermanfaat terutama untuk peningkatan kompetensi keterampilan dari anak didik. Oke Pak, pertanyaan terakhir satu lagi. Tadi mengenai tentang
plastik ya Bapak. Kalau di sekolah di SMK kita kan sudah mengurangi penggunaan plastik dengan cara kita membawa tumbler. Anak-anak membawa tumbler, guru-guru membawa tumbler, kemudian kita di sekolah disediakan air isi ulang. Nah, bagaimana kalau dengan di Kota Sorong Bapak untuk pengurangan penggunaan plastik itu sendiri? Kalau saya setuju sebenarnya. Itu paling bagus dari daerah itu mengeluarkan peraturan daerah. Mengurangi sampah plastik. Nanti dampaknya itu sampai semua ke tingkat katakanlah warung. Sehingga kita tidak lagi menggunakan plastik. Karena mohon maaf kita masih belum ada budaya plastik itu buang sampah pada tempatnya tapi membuang sampah di sembarang tempat. Tapi kalau ini dibuat peraturan daerah saya yakin ke depan Kota Sorong akan semakin baik, semakin bersih, pengelolaan sampah semakin bisa tertangani. Kalau kita bisa lihat ke depan TPA itu hanya bisa dibuang dari TPST. Kita tidak bisa lagi membuang seperti saat ini, langsung buang tidak bisa. Jadi dikelola dulu, sisa dari pengelolaan itu baru dibuang di TPA. Kalau kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, mungkin tinggal 1 tahun lagi TPA kita di Makbon itu full. Jadi pertanyaan besar, di mana lagi kita buat TPA? Kalau kita tidak mengelola dengan salah satu cara adalah membuat peraturan agar kita bisa membatasi yang tadi sampah plastik. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung bersama Nawasena 1808. Saya akhiri untuk segmen pagi kita hari ini di Smack One Insight. Sebelum tutup kita jargon sekali lagi, boleh Bapak Ibu? Oke, biar kita semangat. Oke, semangat pagi. Pagi, Smack One luar biasa. Salam tangguh, taat, nice, giat, unggul. Oke.